Rumahnya Nabi SAW punya cuma satu korma, Allah. Iya, subhanallah. Dan dihidangkan. Dikasih ke tamu. Iya. Iya, subhanallah. Iya itu Ustaz, mungkin banyak dari kita ini kurang bersyukur kali ya. Iya. Udah ready? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman podcast yang memiliki waktu luang, alangkah baiknya waktu luang tersebut kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Saat ini kita bersama Ustadz Jifri Bajri ingin membahas sedikit lagi tentang puasa Ramadan di saat bulan yang penuh kemuliaan, penuh keutamaan. Ustadz, bakhair Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sekilas Ustadz sebelum mulai Ustadz. Iya. Terkait dapurnya Rasulullah SAW yang katanya antum tadi bisa sampai 3 bulan nggak ngebul, lalu makannya hanya kurma dan air. Iya. Subhanallah, itu orang yang paling mulia Ustaz. Iya. Orang yang paling mulia di muka bumi. Pemimpinnya para nabi. Iya. Dapatnya seperti itu. Iya. Jadi orang yang makan enak sekarang itu Ustaz, itu bukan menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemuliaan dong. Iya, harusnya harus banyak berintrospeksi. Semua yang didapat oleh seseorang, baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, itu adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa bersyukur ataukah tidak terhadap apa yang ada pada dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. In asabathu dharra sabara, apabila dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Ia yakini hal tersebut datangnya dari Allah, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Subhanallah. Harus ada diyakini. Kemudian ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Dia dalam perbuatannya tidak berkeluh kesah kepada orang. Tidak juga menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak ridha, seperti kata Rasulullah, laisa minni man daraba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Rasulullah, bukanlah dari golonganku ketika seorang mendapatkan musibah kemudian dia menghadapi musibah itu dengan teriak-teriak, dengan menampar kayak meratap, menampar wajahnya, pipinya, bajunya dia sobek. Maka itu bukan dari golonganku, menunjukkan itu adalah bukan orang yang bersabar. Fakana khairan lahu, kata Rasulullah. Orang-orang yang bersabar itu adalah apa yang ia lakukan dari bersabarnya baik untuk dirinya. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, dan apabila mendapatkan kemudahan, apa yang ia inginkan ada pada dirinya, dagangannya laris, jabatannya cepat naik, cepat promosi, maka itu semua syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwasanya apa yang ia raih murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya bersyukur, hati meyakini demikian, dan apa tindak tanduknya, ia senantiasa menjadi pribadi yang bersahaja di hadapan orang-orang. Tidak sombong, tidak congkak, tidak mengatakan apa yang saya lakukan ini adalah berkat jerih payah saya. Jerih payah, tidak mengkhianati hasil. Wah itu sombong. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu, dan ketika bersyukur maka apa yang dia lakukan baik buat dirinya gitu. Jadi keadaan orang itu, kata Rasulullah, 2 saja. Kalau tidak susah maka dia senang, dan orang mukmin dalam keadaan senantiasa baik. Biarpun dia susah maupun senang. Baik, dalam keadaan baik. Jadi kalau yang sekarang orang-orang ini dia yang lagi susah, dia makan susah, lalu dia kadang dia makan untuk hari ini saja gitu. Besok dia belum tahu mau makan apa. Dia harus kerja lagi, urus ini lagi.
Berarti nggak usah terus sedih-sedih juga kali ya, karena Nabi juga begitu. Betul. Nabi SAW juga begitu. Iya. Malah harusnya malah bersyukur bahwa, oh ya, saya merasakan apa yang Nabi SAW merasakan. Boleh begitu, Ustaz? Ya, pada dasarnya Nabi SAW memiliki dua keadaan, terutama di kota Madinah. Setengah pertama dalam keadaan susah, setengah kedua beliau mendapatkan sedikit dari harta rampasan perang yang sampai kepada Nabi SAW. Jadi setengah yang pertama beliau dalam keadaan susah, sehingga ketika beliau dalam keadaan tidak memiliki keluasan, apabila ada jenazah dari seorang mukmin, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah orang ini punya utang ataukah enggak? Kalau ada yang mengatakan punya utang, maka Nabi SAW meninggalkannya. Sampai ada yang menjamin. Apabila ada yang menjamin, baru Nabi mensalatinya. Terus dalam riwayat-riwayat yang lain, ketika Nabi menanyakan, apakah orang ini punya utang? Nanti ada yang mengatakan, iya punya. Maka Nabi SAW yang menanggungnya. Dibayarin? Ya, karena pada saat itu Nabi sudah mulai mendapatkan keluasan. Jadi setengah pertama di kota Madinah, itu tidak memilih apa, dalam keadaan susah, bahkan makan saja susah. 3 bulan purnama itu tidak mengeluarkan asap dapurnya. Bahkan ketika seorang bertamu kepada Rasulullah SAW ke rumahnya Aisyah, seorang ibu yang bawa anaknya, maka Aisyah cuma memiliki 1 butir korma. 1 butir. Kita kan mungkin di kulkas ada 1 kilo. Iya, ada 3 kilo tuh yang Di 1 dus. freezer itu ada berapa? Ada macam-macam korma, ada sukari, ada yang dari Tunis, ada yang dari Libya, ada yang ajwa, macam-macam. Sesuai dengan kemampuan dan kesukaan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dan rumahnya Nabi SAW punya cuma 1 korma. Allah. Dan dihidangkan. Dikasih ke tamu. Iya. Subhanallah. Iya itu Ustaz, mungkin banyak dari kita ini kurang bersyukur kali ya. Iya. Jadi bahwa kita tuh sebenarnya sudah berlebih. Pelajaran juga Ustaz dari yang antum sampaikan itu, yang Anda tangkap bahwa di saat kita sempit, ya kita berjalan dengan bersabar. Di saat kita lapang, kita harus ingat orang. Jadi di saat orang ada yang kesulitan, di saat itulah kita bantu. Gitu Ustaz ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala membantu seseorang apabila orang tersebut senantiasa membantu orang-orang lain. Bahkan bantuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang ketika seorang memudahkan perkara orang lain, termasuk juga adalah ketika orang tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia ketika menghadapi huru-hara hari kiamat. Masya Allah. Jadi efek itu sampai ke sana ya. Iya. Jadi dia dia melapangkan orang di dunia, Allah akan mudahkan urusan di akhirat nanti. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah ketika beliau mensyarah dan menjelaskan, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang terlilit utang dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah membawakan 1 kisah. Yang kisah tersebut bersumber kalau tidak salah dari Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik. Bisa dilihat di Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan ada seorang dari umat terdahulu, dia itu memiliki piutang yang banyak kepada orang. Piutang, bukan utang, piutang. Dia bisa jadi memberikan kredit, memberikan utang kepada orang lain sehingga piutang dia banyak, dan kepada pembantu-pembantu dia yang menagih utang-utang orang lain kepada dia itu, dia senantiasa memberikan peringatan sebelum mereka melaksanakan aktivitas mereka untuk menagih. Yang pertama menagihnya dengan lembut, tidak apabila tidak bayar, kemudian diambil TV-nya, diambil motornya, diambil apa yang mereka miliki, tidak. Akan tapi mereka senantiasa diingatkan, apabila engkau lihat orangnya itu tidak mampu, maka anggap lunas orang tersebut. Sampai segitunya ya. Sampai orang-orang yang diperintah oleh orang ini untuk menagih ini terheran-heran, kenapa engkau lakukan hal tersebut? Asallaha an yatajawaza anni.
Mudah-mudahan Allah juga menghapus dosa-dosa saya. Sebagaimana saya menghapus hutang-hutang orang lain kepada saya. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surga dengan apa yang telah dia lakukan. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah pun bawakan satu kisah bahwasanya ada penghuni surga yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat-lihat di api neraka. Allah izinkan. Dan begitu di dalam api neraka ada yang menegur dia, "Hei si fulan. Hei si fulan." Maka orang ini kaget. "Siapa engkau? Kok negur-negur saya?" Maka orang yang dalam api neraka menyebutkan, "Idza dzakartu laka ma hasal lana tadhkuruni wa ta'rifuni." Apabila saya sebutkan apa yang terjadi antara saya dengan kamu ketika di dunia, maka pasti engkau mengingat saya. Tolong sebutkan apa yang terjadi antara saya dengan engkau. Dulu engkau ketika melakukan perjalanan, engkau kehausan dengan haus yang sangat luar biasa sekali. Dan pada saat itu engkau bertemu dengan saya. Dan saya berikan kepada engkau segelas air. Dan kemudian engkau meneguk. Dan kemudian engkau melakukan perjalanan. "Oh, kamu si fulan." Ingat dia. Iya. Kamu si fulan. Ya, saya ingat. Kemudian orang yang dalam api neraka mengatakan, "Mintalah syafaat kepada Allah supaya saya dikeluarkan dari api neraka." Kemudian orang yang dalam penghuni surga ini minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini dikeluarkan dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan kemudian diantaranya apa? Dengan segelas air yang ia berikan kepada orang yang dalam keadaan kesusahan. Ini menunjukkan kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan untuk terus melakukan amal saleh dan kebajikan. Ya Allah, wahai Rabbku, saya telah menahan dan melarang dari orang ini makanan, minuman, dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fih. Maka berjadikanlah saya itu memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Allahu Akbar. Rasulullah katakan, "Alaika bis-shaum la mithla lahu." Kalau mau engkau masuk surga, maka hendaklah berpuasa. Puasa ini adalah amalan yang tidak ada bandingnya. Luar biasa. Tanpa tandingan menghapuskan dosa. Menjadikan seorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surga dalam hadis-hadis itu disebutkan bahwasanya mereka mendapatkan pintu khusus.